Asyah binti Muzahim adalah istri seorang penguasa zalim yaitu Fir'aun laknatullah. Betapapun besar kecintaan dan kepatuhan pada suaminya, di hatinya masih tersedia tempat tertinggi yang ia isi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyah disebut sebagai salah satu perempuan ahli surga karena keimanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan di surga adalah Asyah binti Muzahim istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Hadijah binti Huwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Awal mula Asyah menjadi istri Fir'aun. Asyah binti Muzahim bin Ubaid bin Ar-Rayyan bin Walid. Meskipun suaminya, Fir'aun adalah orang yang kejam, Asyah dikenal sebagai sosok perempuan yang sabar, santun berbudi pekerti luhur, penyayang, dan penuh keteguhan untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Masyikamah menjelaskan dalam buku Bidadari dalam Lukisan, Asyah tak kuasa menolak menjadi istri Fir'aun karena hal buruk akan menimpa keluarganya. Setelah kematian sang istri, Fir'aun kejam itu hidup sendiri tanpa pendamping. Kemudian, ia mendengar tentang seorang gadis cantik bernama Asyah, keturunan keluarga Imran. Fir'aun lalu mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Siti Asyah. Orang tua Asyah bertanya kepada Asyah, "Sudikah anaknya menikahi Fir'aun?" Bagaimana saya sudi menikahi Fir'aun? Sedangkan dia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah, jawab Asyah dengan penolakannya. Alangkah marahnya Fir'aun mendengar kabar penolakan Asyah. Haman, berani betul Imran menolak permintaan raja. Seret mereka kemari. Biar aku sendiri yang menghukumnya. Fir'aun mengutus tentaranya untuk menangkap orang tua Asyah dan menyiksanya. Karena kekejaman tersebut, akhirnya Asyah rela menerima lamaran Fir'aun. Mulanya, Asyah merasa sangat bahagia setelah menikah dengan Fir'aun. Namun ketika raja kejam itu mengaku sebagai Tuhan, Asyah mulai merasa resah dan perlahan kebahagiaannya luntur. Ia dipaksa mengakui bahwa suaminya itu adalah Tuhan. Karena keimanan yang ada di hati Asyah, ia tetap menolak hingga rela mendapat perlakuan yang tidak sepantasnya dari Fir'aun. Merangkum dari kisah para nabi karya Ibnu Katsir, para dayang memungut Musa dari tepi sungai Nil dalam peti tertutup, tetapi mereka tidak berani membukanya. Akhirnya, mereka meletakkannya di hadapan Asyah. Ketika Asyah membuka penutup peti tersebut dan kain penutupnya, ia melihat wajah bayi lelaki yang tidak lain adalah Musa. Wajah polosnya terlihat cerah memancarkan cahaya kenabian dan keagungan. Saat melihat bayi itu, Asyah langsung menyukai dan mencintainya hingga Fir'aun datang dan bertanya, "Siapa anak ini?" Setelah itu, Fir'aun memerintahkan agar membunuh anak itu. Asyah langsung menolak dan meminta suaminya itu agar tidak membunuh anak tersebut. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Sedang mereka tiada menyadari. Al-Quran Surat Al-Kasyash, 9, Fir'aun pun berkata kepada istrinya, "Bagimu memang benar, tetapi tidak bagiku." Dengan kata lain, Fir'aun menegaskan, "Aku tidak memerlukan anak itu." Oleh karena itu, bencana pun terjadi karena ucapannya itu, bahwa di tangan anak itulah terjadinya kehancuran masa depan Fir'aun dan bala tentaranya. Keteguhan Asyah dalam mempertahankan keimanan. Mengutip buku Wanita Pilihan yang Dirindukan Surga karya Ummi Salamah. Musa tumbuh dewasa dengan berilmu serta ahli dalam perang di samping ibu angkatnya, Asyah binti Muzahim yang berakhlak mulia dan ibu kandungnya yang diam-diam menyamar menjadi ibu susuan bagi Musa. Selain itu, Musa juga hidup di pangkuan dan menerima kasih sayang dari Raja Fir'aun yang kejam. Akhirnya Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika syiar kepada Fir'aun dan penduduk Mesir, maka Nabi Musa pun menjadi musuh bagi kerajaan. Fir'aun mengusir Nabi Musa dari istana dan meninggalkan Mesir. Asyah merasa sangat kehilangan sehingga dia pun diam-diam pergi dari istana dan menyusul Nabi Musa. Melalui Nabi Musa akhirnya Asyah binti Muzahim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selama waktu yang sangat lama Asyah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya Fir'aun mengetahuinya. Fir'aun membujuk Asyah agar keluar dari Islam, tetapi Asyah tetap gigih dalam memperjuangkan keimanannya meskipun dia disiksa dan hampir dibunuh oleh Fir'aun. Asyah mengalami siksaan dengan dipasak tubuhnya dengan 4 buah pasak. Namun, bukan hanya Asyah yang mendapatkan siksaan serupa, melainkan juga pengikut Nabi Musa pun disiksanya tanpa ampun. Asyah telah dikuatkan oleh seruan dari Nabi Musa, "Wahai ibu Asyah, semua malaikat yang ada di langit 7 telah menanti kedatanganmu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bangga akan dirimu. Maka mintalah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya Dia akan mengabulkannya." Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan, pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asyah terbelenggu maka para malaikat menaunginya." Hadis riwayat Abu Ya'la, ketaatan Asyah telah dibuatkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketentraman dan kedamaian akan menantinya di sana, tiada lagi kekejaman Fir'aun dan kaum kafir. Wanita mulia ini diabadikan di dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 11 yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan dengan istri Fir'aun bagi orang-orang yang beriman, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah aku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Fir'aun dalam kisah ini memperlihatkan kezaliman yang tiada batas. Ia tak segan-segan menyiksa, bahkan membunuh, setiap orang yang berseberangan dengan dirinya, tak terkecuali istrinya sendiri. Perilaku Fir'aun ini juga menandai adanya struktur kekuasaan yang hegemonik dalam kehidupan bernegara sehingga akses kritik atau berpendapat secara bebas menjadi buntu. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Fir'aun sedang memamerkan dominasi laki-laki atas perempuan yang menjadi faktor ketidakharmonisan dan kekerasan dalam sebuah keluarga. Asyah mengajarkan kepada kita semua tentang kesabaran dalam menghadapi cobaan berat. Siksaan hebat dari Fir'aun tak menggoyangkan pilihannya terhadap ajaran tauhid. Berkat ketabahan dan keteguhannya menggenggam prinsip ini, Asyah justru mendapat perlindungan dan kemuliaan.